Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya di pertemuan ke-1 untuk mata kuliah struktur data. Nah, alhamdulillah kemarin sudah ya sebagian bisa mengikuti perkuliahan Zoom ya, yang untuk ada juga yang belum ya. Nah, untuk yang belum mengikuti ya kemarin di pertemuan yang secara virtual ya menggunakan Zoom, perkenalkan nama Bapak Ajay Supriyadi ya, tinggal di Batu Ceper ya. Untuk alamat email ajay.supriyadi@raharja.info. Nah, kemudian untuk pengiriman tugas, nah sesekali nanti ada tugas yang melalui email ya. Nah, kalau yang melalui email, nah ini subjeknya misalkan menggunakan nama nih mata kuliah jenis tugas ya. Contohnya bisa dilihat. Nah, kemudian kirim ke alamat email ajay.supriyadi@raharja.info. Nah, jadi bila pengiriman tugas tidak sesuai dengan peraturan tidak akan mendapat penilaian karena kemungkinan tidak kebaca gitu ya, jadi tidak ternilai. Nah, untuk penilaian tugas ya, nanti seringnya saya gunakan Aidu. Nah, jadi nanti untuk kode kelasnya silahkan akses ya, kode kelas yang sudah Bapak akses di grup WA masing-masing. Nah, untuk tata tertib perkuliahan selama daring ya, mudah-mudahan kedepannya tatap muka ya. Di sini juga sekarang sudah mulai ya untuk percobaan tatap muka walaupun hanya terbatas. Nah, diusahakan hadir setiap pertemuan, kemudian masuk Zoom terlambat maksimal 10 menit. Kemudian mengerjakan semua tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian masuk Zoom meeting sesuai jadwal perkuliahan. Nah, kemudian ketika mengikuti perkuliahan, video saat perkuliahan diaktifkan. Jadi jangan menampilkan gambar. Jadi kalau menampilkan gambar, saya kalau berbicaranya ragu apakah didengarkan atau enggak, takutnya khawatirnya gitu ya, saya berbicara gitu ya, ternyata karena disimpan gambar jadi HP-nya ditinggal, jadi saya seolah-olah bicara sendiri gitu ya, tidak ada yang mendengarkan. Jadi tolong videonya diaktifkan ya kalau selama melakukan Zoom meeting. Nah, untuk di sini pengertian struktur data. Nah, struktur data itu adalah sebuah bagian dari ilmu pemrograman dasar ya, di mana bertujuan untuk membuat sebuah struktur penyimpanan data yang digunakan saat program dijalankan. Nah, struktur data berbeda dengan basis data. Basis data merupakan ilmu untuk mengakses dan memelihara data yang disimpan di dalam penyimpanan atau storage, seperti misalnya hard disk, dan diakses dari sebuah antarmuka aplikasi seperti di BMS. Nah, struktur data berada pada level pemrograman, di mana merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh program terkait alokasinya di memori. Jadi bukan storage atau hard disk. Nah, struktur data alokasi di memori untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh program gitu ya. Jadi fokus dari struktur data ini ya untuk penyimpanan data ya. Nah, ilustrasinya fokus dari struktur data ibaratnya bagaimana lingkup struktur data, misalkan data penggunaannya memori. Nah, kemudian dapat disimpan ke hard disk atau storage. Nah, kemudian struktur data bertujuan agar cara merepresentasikan data dalam membuat program dapat dilakukan secara efisien dalam pengolahan di memori, dan pengolahan penyimpanan dari program ke storage lebih mudah dilakukan. Nah, kemudian struktur data sebenarnya juga meliputi larik atau array, record atau rekaman pada berkas beruntun atau sequential file. Nah, yang dipelajari dalam algoritma dan pemrograman.
yang sebenarnya juga merupakan bagian dari struktur data untuk menyimpan data di memori sebagai larik atau di dalam file sebagai record. Nah, kemudian penyimpanan record di dalam file adalah cikal bakal adanya aplikasi basis data. Nah, karena sebenarnya aplikasi basis data itu berbasis pada konsep penyimpanan record di dalam file. Nah, untuk pembuatan struktur data dimulai dari analisis perancangan data, apa yang harus dimanipulasi di memori agar program yang dibuat lebih efisien. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengimplementasikan struktur data dalam bahasa pemrograman. Nah, dan selanjutnya menggunakan struktur data yang sudah dibuat untuk memanipulasi data di memori dalam sebuah program, misalkan pada ilustrasi. Misalkan kita ilustrasikan misalkan nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon. Nah, jadi nanti nama dan alamat itu misalkan data manusia ya, yang ada diisi dengan data seorang manusia. Nah, ini bisa diisi misalkan nama, bisa alamat Bandung, nomor KTP 1 sampai 5, mungkin nomor telepon 0812 sekian ya gitu. Nanti diilustrasikan seperti itu. Jadi bisa diisi yang tadinya namanya kosong belum ada, nanti diisi. Nah, kemudian terdapat 3 komponen dalam struktur data. Yang pertama ada function ya. Nah, function itu himpunan dari fungsi-fungsi dasar. Nah, jadi function itu dapat digunakan pada struktur tempat penyimpanan yang ada, yang dapat digunakan pada setiap bagian dari program. Nah, kemudian ada lagi storage struktur. Nah, ini himpunan struktur dari tempat penyimpanan. Nah, ini merupakan koleksi dari variabel dan berhubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nah, kemudian ada algoritma. Nah, ini himpunan dari algoritma digunakan untuk mengubah dari struktur tempat penyimpanan. Nah, kemudian untuk pengertian data. Nah, ini pengertian data ini menyiratkan satu nilai yang dapat dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Nah, konstanta menyatakan nilai yang tetap, ya, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah dalam eksekusi berlangsung. Jadi ada yang tetap, ada yang variabel. Jadi kalau variabel bisa berubah. Nah, kemudian data berdasarkan jenisnya ini bisa dibagi menjadi 4 kelompok yang dinamakan sebagai tipe data dasar. Nah, pertama ada bilangan bulat, kemudian bilangan pecahan atau floating, bilangan real, kemudian ada teks, ada pointer. Nah, kemudian tipe data adalah jenis data yang ditangani bahasa pemrograman. Jadi pada gambar besarnya tipe data dapat dikategorikan menjadi tipe data sederhana. Nah, di sini untuk C++ telah menyediakan beberapa tipe data sederhana, yang antaranya ada integer, floating, dan ada boolean. Jadi masing-masing dapat terdiri dari beberapa tipe. Nah, kemudian ada lagi tipe data kompleks. Nah, untuk tipe data di bawah ini disebut kompleks karena penggunaan harus dikomunikasikan dengan tipe data lain. Nah, tipe data kompleks tersebut adalah pointer, array, kemudian string. Nah, kemudian tipe data sederhana. Nah, untuk tipe data sederhana di sini ada tipe data integer. Jadi adalah tipe data yang untuk nilai berupa bilangan bulat. Nah, jadi masing-masing data memiliki 2 macam modifier, yaitu signed dan unsigned. Nah, untuk modifier signed menyatakan bahwa integer tersebut dapat memiliki nilai negatif. Nah, kemudian ada modifier unsigned. Nah, itu untuk menyatakan bahwa integer tersebut dapat memiliki nilai positif.
Nah, di sini untuk tipe integer atau bilangan bulat dapat dideklarasikan menggunakan kata kunci atau keyword atau kata cadangan, save word atau short atau long. Nah, di sini untuk integer 16 bit atau 32 untuk besar memorinya. Nah, jangkauannya di sini ya udah bisa dilihat. Kemudian ada short atau short ya 16 bit, kemudian long integer atau long ya 32 bit. Nah, tipe data atau integer di sini atau bilangan bulat dapat dideklarasikan menggunakan kunci atau keyword atau ya cadangan ya. Di sini untuk unsigned integer memiliki nilai positif. Nah, di sini ada 16 bit besar memorinya atau 32. Kemudian unsigned short ya 16 bit, unsigned long 32 bit. Nah, kemudian ada tipe floating. Nah, untuk tipe data floating dalam C++ mempresentasikan nilai pecahan. Nah, floating point dapat dideklarasikan menggunakan kata kunci atau cadangan ya. Keyword floating 32 bit, besar memorinya, kemudian double 64 bit dan long double 80 bit. Nah, kemudian untuk tipe boolean atau logikal. Nah, untuk tipe data boolean ini berukuran 8 bit dan hanya menerima dua nilai, yaitu true atau false. Nah, tipe data ini kompatibel dengan tipe data lainnya. Jadi nilai false pada variabel bertipe boolean akan berpadanan dengan nilai 0 dari tipe lain, sedangkan true berpadanan dengan nilai bukan 0. Jadi kalau untuk boolean itu kalau true false itu 0 dan 1 ya. Gitu ya. Nah, nilai boolean dipilih berdasarkan nama seorang pendiri logik kalkulus yang bernama George Boole gitu ya. Untuk yang mendefinisikan tipe boolean false or true gitu ya. Nah, jika kita mempunyai dua argumen atau variabel, maka kemungkinan nilai itu yang ada seperti di sini. Kalau P-nya 0 berarti Q-nya 0. Kalau P0 Q-nya 1. Kalau P-nya 1 Q-nya 0. Nah, P-nya 1 Q-nya 1. Nah, ini untuk nanti bisa dihitung ya. Untuk pembahasannya ada di logika matematika ya, untuk pembahasan aljabar boolean atau di logika algoritma. Nah, nanti kalau kita tatap muka akan bahas lebih lanjut ya. Nah, untuk nilai dari tipe logikal ini dapat dimanipulasi secara aljabar, atau disebut juga algebra boolean yang menggunakan operator AND, OR, NOT, XOR. Nah, jika kedua nilai variabel true maka hasilnya kalau tidak maka hasilnya false. Nah, ini yang tadi 0 ya. Kalau n itu 0, P-nya 0, Q-nya 0. Kemudian kalau OR, jika salah satu nilai variabel true maka hasilnya true. Kalau tidak maka hasilnya false. Disebut juga exclusive OR. Nah, kemudian NOT, jika nilai variabel true maka hasilnya false. Jika nilai variabel false maka hasilnya true. Nah, kalau NOT berarti jika variabelnya 1 berarti hasilnya 0. Nah, jika nilainya 0 berarti maka hasilnya true. Kemudian XOR, jika salah satu nilai variabel true maka hasilnya true. Kalau tidak maka hasilnya false. Termasuk jika true dengan true maka hasilnya false. Jadi bisa dilihat yang ini, yang VQ ya. Nah, kemudian untuk tipe data kompleks. Nah, di sini ada pointer. Nah, ini adalah suatu variabel yang menyimpan alamat address dari suatu data, bukan menyimpan data sendiri. Variabel yang nilainya merupakan address dari variabel yang lain. Nah, kemudian ada pointer, ini mendeklarasikan dengan menggunakan tanda asterik atau bintang di depan variabelnya. Nah, kita mendapat address suatu objek dengan menggunakan tanda dan sebagai address operator.
Nah, kemudian array ya. Array atau juga disebut larik adalah struktur data yang paling sederhana atau primitif yang merupakan koleksi data di mana setiap elemen memakai nama-nama yang sama. Jadi bertipe sama dan setiap elemen diakses dengan membedakan indeks arraynya. Nah, operasi yang dilakukan pada array, jadi ada retrieve, yaitu membaca atau mengambil nilai di elemen tertentu yang terdapat dalam array tersebut. Kemudian ada update, yaitu mengubah nilai di elemen tertentu yang terdapat di dalam array tersebut. Nah, kemudian jadi ada catatan, jadi setiap elemen dalam array sudah punya nilai awal yaitu 0 atau kosong. Jadi kosong itu sama aja awal ya. Nah, kemudian ada string, merupakan bentuk data yang bisa dipakai dalam pemrograman guna menampung dan memanipulasi data. Nah, suatu konstan string ditulis dengan diawali dengan diakhiri tanda petik. Nah, jadi untuk tipe contohnya itu string. Nah, untuk string biasanya masukkan dengan peta gets. Ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa lebih bersemangat ya untuk mencari lagi di sumber lain ya, dari buku, dari internet, dari media apapun ya. Sekian, assalamualaikum.